Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya para pembelajar sejati. Bersama lagi dengan saya, kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi zakat infak dan sedekah yang tercantum dalam PSAK 109 Standar Akuntansi Keuangan Syariah di Indonesia. Oke, kita masuk ke definisi terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan zakat? Zakat adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nah, orang-orang yang berhak ini sudah ditentukan dalam Al-Quran. Kemudian untuk infak, mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah, sementara untuk definisi sedekah adalah segala pemberian atau kegiatan yang ma'ruf untuk mengharap pahala dari Allah. Jadi kalau infak dan sedekah lebih dibebaskan orang-orang yang menerimanya. Intinya yang perlu mendapatkan bantuan. Kemudian mengenai ketentuan zakat, berapa besarannya, zakat apa saja yang harus dikenakan zakat, harta apa saja yang harus dikenakan zakat, dan lain-lain, itu bisa dibaca di beberapa referensi terkait dengan fikih muamalah atau buku-buku tentang zakat. Nah, kalau yang kita tahu secara umum ada zakat fitri dan zakat mal ya. Kalau zakat fitri yang biasanya wajib kita tunaikan sebagai umat Islam itu setiap bulan Ramadan. Dan ini jumlahnya pun 2,5 kg per jiwa. Kemudian kalau untuk zakat mal ini dikategorikan dalam beberapa jenis aset atau beberapa jenis harta. Nisabnya juga ditentukan juga, kemudian zakat yang harus dikeluarkan juga sudah tertulis dan sudah ditentukan dengan waktunya itu juga kapan gitu. Dan untuk penerima zakatnya juga telah ditentukan, yaitu 8 asnaf. Untuk zakat kontemporer yang sekarang ini sedang berkembang, ada zakat investasi. Kalau kita memiliki investasi di bursa misalnya dalam bentuk saham, nah itu hasil yang diperoleh itu bisa kita tunaikan zakatnya dengan zakat investasi. Kemudian ada juga zakat profesi dan penghasilan, yaitu yang diperoleh dari penghasilan yang kita terima sebagai pekerja setiap bulannya. Ada beberapa perusahaan yang sudah langsung menerapkan program ini ketika memberikan gaji kepada pegawainya itu sudah bersih, sudah dipotong pajak dan sudah dipotong zakat. Kemudian ada zakat atas uangnya juga termasuk dalam zakat mal yang tadi juga, dan zakat institusi atau perusahaan ini juga masih dalam kajian dan terus berkembang. Jadi ini zakat kontemporer yang sekarang sedang banyak didiskusikan. Kemudian perlakuan akuntansinya untuk PSAK 109 ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak serta sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapatkan izin dari regulator. Jadi kalau sudah berbentuk amil yang mendapatkan izin seperti lembaga zakat atau Basnas misalnya, itu harus menggunakan PSAK 109. Pengakuan untuk contoh kasusnya dalam akuntansi ini di bagian pengakuan dan pengukuran ya, kita mulai dari sini. Ini studi kasus untuk les hakiki, di mana memiliki kebijakan bahwa dana pengelolaan itu diperoleh dari 12,5% dari dana infak dan sedekah, 12,5% dari dana zakat, namun dari dana kemanusiaan tidak mereka kenakan untuk amil. Nah, biaya relawannya dan penyalurannya langsung dari dana tersebut. Jadi kalau misalnya ada pengeluaran atas relawan dan penyaluran dari dana kemanusiaan, itu langsung diambilkan dari dana kemanusiaan tersebut. Bukan diambil dari dana amil. Kemudian kebijakan akuntansinya contohnya di sini ada untuk terkait dengan penyusutan, ada bagi hasilnya. Kalau untuk yang dari bank syariah itu diakui sebagai pendapatan dana, sementara kalau yang dari bank konvensional, bunga bank dari konvensional itu sebagai dana non halal. Nah, dasar perhitungan yang digunakan di LAS ini menggunakan kalender Hijriyah, walaupun sekarang juga tidak masalah menggunakan kalender Masehi. Ini ada beberapa contoh transaksi yang dilakukan oleh amil zakat tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan penerimaan dana zakat, baik itu dari perorangan ataupun dari institusi. Seperti kasus yang pertama dan kedua ini, itu
tetap saja dicatat sebagai penerimaan zakat. Nah, kalau misalnya itu penerimaan infak, maka ditulislah penerimaan infak gitu. Penerimaan infak. Nah, kemudian untuk kalau misalnya penerimaan zakatnya atau penerimaan infaknya berupa aset non-kas, maka itu diakui dari harga perolehan, dari nilai wajar aset tersebut. Kemudian kalau transaksi yang berikutnya ini, yang keempat, ini adalah transaksi untuk pembelian peralatan kebutuhan amil. Nah, ini seperti pada umumnya saja ya, bahwa kalau kita membeli peralatan, berarti debitnya adalah peralatan, kemudian kreditnya adalah kas. Nah, akun aset tetap ini boleh langsung disebutkan peralatan, boleh, atau seperti ini kategori juga tidak masalah. Yang penting dicatat ke dalam itu berupa aset tetap. Kemudian ketika mengeluarkan biaya operasional juga sama, seperti biasa, maka dicatat nama biayanya atau nama bebannya, tapi dikasih penjelasan di sini ada strip dana amil. Kenapa? Karena ini merupakan pengeluaran dari dana amil atas pengeluaran operasionalnya. Kemudian ada penyaluran. Penyaluran kepada fakir miskin berupa apa saja itu juga di jurnal dengan akun penyaluran kepada fakir miskin. Nah, penyaluran ini juga disebutkan ya, ditujukannya ke siapa gitu. Kalau seperti di contoh ini kan ada fakir miskin, ada ghorimin. Jadi itu di jurnal terpisah setiap ada penyaluran. Dan bentuknya kalau misalnya mau dipisahkan juga bisa. Seperti ini ada untuk fakir miskin, ada yang kesandang pangan, ada yang bentuknya beasiswa. Dan itu dibentuk akun terpisah juga tidak masalah. Kemudian membuka rekening di bank konvensional dan membuka di bank syariah. Jadi sebenarnya kenapa masih ada boleh dibuka di bank konvensional? Karena ini untuk memudahkan transaksi bagi para pembayar atau penyalur infak maupun sedekah ya. Karena bisa jadi mereka hanya memiliki bank konvensional di rekeningnya dan mereka hanya memperkenankan dengan menggunakan transfer tidak dengan tunai. Gitu. Jadi makanya di sini perlu ada pembukaan di bank konvensional. Dan itu sah-sah saja. Kemudian transaksi berikutnya adalah contoh untuk pengeluaran pinjaman berupa dana kordulasan dari dana infak. Nah, jadi dana infak itu bisa digunakan berbagai hal yang kebaikan ya. Contohnya di sini adalah memberikan pinjaman dengan akad kordulasan kepada UKM. Karena ini adalah dari dana infak, maka bukan profit oriented tujuannya. Maka akadnya harus kordulasan sehingga si UKM ini cukup membayarkan sebesar nilai yang dipinjamkan saja gitu. Tidak perlu menambahkan dengan bagi hasilnya. Walaupun dia UKM yang berupa unit profit oriented. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan musibah Merapi dibentuk dana kemanusiaan yang dipinjamkan dari dana zakat sebagai dana awal dan akan dikembalikan setelah ada dana dari masyarakat. Jadi ini case-nya adalah karena adanya musibah Merapi, maka ada kegiatan kemanusiaan. Nah, untuk itu maka perlu ada penyaluran dana kemanusiaan. Sementara dana kemanusiaannya belum siap atau kurang uangnya. Maka ini bisa dipinjamkan dari dana zakat. Karena dana zakat itu pasti jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan dana infak sedekah maupun dana kemanusiaan. Jadi kita jurnal, debitnya adalah pinjaman antar dana zakat, kemudian kreditnya adalah penerimaan pinjaman antar dana, yaitu dana kemanusiaan. Kemudian kalau misalnya menyalurkan dalam bentuk dana bergulir, nah ini diakui sebagai piutang. Dan kalau itu masalah dari dana zakat, maka tulis piutang dana zakat. Kalau itu dari dana infak, ditulislah piutang dana infak. Seperti itu. Kemudian diterima dana kemanusiaan dari PT Slamet. Nah, atas yang kegiatan kemanusiaan di Merapi tadi ternyata memang sudah ada sponsornya gitu ya dari PT Slamet. Nah, karena tadi sudah menerima, maka itu dicatat sebagai kas dan penerimaan dana kemanusiaan. Kemudian transaksi berikutnya adalah penyaluran dana kemanusiaan berupa transport, berupa akomodasi. Nah, ini dipisah-pisahkan masing-masing sesuai dengan peruntukannya. Jadi nama akunnya pun berbeda-beda gitu ya. Untuk yang transport ya berarti beban transport, akomodasi, dan untuk yang penyaluran jadi beban penyaluran dana kemanusiaan.
Kemudian, jika salah satu UKM gulung tikar, maka kondisinya rugi. Karena tadi pinjaman yang qardul hasan, jadi kita tidak bisa meminta untuk mengembalikannya juga gitu. Nah, maka di sini dicatat sebagai beban penghapusan piutang dana infak. Nah, kemudian kreditnya adalah piutang qardul hasan. Kemudian membayar gaji ini sama seperti beban-beban operasional tadi ya. Jangan lupa dituliskan strip dana amil karena ini dikeluarkannya untuk kebutuhan operasional amil zakat. Kemudian diterima jasa giro berupa bunga dan bagi hasil. Untuk debitnya tentunya akun banknya ya, karena bertambah gitu kan. Nah, kreditnya kalau untuk yang bunga itu diakui sebagai penerimaan dana non halal, sementara kalau yang bagi hasil itu bisa ditulis penerimaan dana zakat atau mau dimasukkan di dana infak juga tidak masalah ya. Tapi karena ini adalah bagi hasilnya ini karena dari bank syariah dan tadi disebutkan bank syariah itu adalah untuk penerimaan dana zakat, maka di sini ditulisnya penerimaan dana zakat. Kemudian membayar biaya administrasi, mencatat biaya administrasi di bank konvensional. Nah, ini tentunya ya beban administrasi ya di debit dan kreditnya adalah saldo kas atau kas di bank konvensional. Kemudian selain jumlah transaksi ada beberapa contoh jumlah penyesuaian, yaitu yang perlu disesuaikan adalah persentase penyaluran dana ke amil. Nah, ini dipisahkan antara yang zakat, infak, dan kemanusiaan jika ada. Karena tadi kebijakannya hanya zakat dan infak dari les hakiki, maka di sini kita juga hanya menjurnalnya untuk yang zakat dan infak saja. Dari sekian persen dari total zakat yang diterima dan sekian persen dari total infak yang diterima. Seperti itu. Untuk jurnalnya pun juga ya debitnya adalah penyaluran ke dana amil, kemudian kreditnya adalah penerimaan dana amil. Kemudian yang perlu disesuaikan juga ada beban depresiasi atau beban penyusutan. Ini pada umumnya sama ya, tidak hanya lembaga zakat tapi juga entitas lain juga sama memperlakukannya, yaitu beban administrasi, beban depresiasi dan akumulasi penyusutan atau akumulasi depresiasi. Nah, tadi kan terkait dengan kemanusiaan, awalnya dipinjamkan dari dana zakat, kemudian PT Selamat sudah membayar, dan ada pengeluaran kemanusiaan. Nah, kemudian di sini disebutkan lagi pengembalian pinjaman dana kemanusiaan ke dana zakat. Maka debitnya adalah pengembalian pinjaman antar dana, dan kreditnya adalah penerimaan pengembalian. Terkait dengan penyajian, dalam laporan posisi keuangan, kalau kita perhatikan, di sini adalah aset, liabilities, dan ada saldo dana. Jadi bukan ekuitas, tapi saldo dana namanya. Untuk aset tidak ada perbedaan dengan laporan posisi keuangan pada umumnya ya. Cuma di sini ditambahkan untuk yang piutang, itu bisa beberapa jenis gitu. Agar lebih bisa informatif. Sementara untuk liabilities pun, itu sama dengan yang pada umumnya, itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Dan saldo dananya dipisahkan masing-masing. Saldo dana zakat berapa, dana infak sedekah berapa, dana kemanusiaan, dan dana amil. Jadi spesifik ya, di sini tidak ada ekuitas. Next, laporan perubahan dana. Nah, laporan perubahan dana ini adalah laporan mengenai penerimaan dan penyaluran dana ZIS. Yang pertama untuk dana zakat. Cukup sederhana, yaitu hanya penerimaan dikurangin penyaluran. Nah, penerimaan dana zakatnya dari mana aja? Kita tuliskan di sana. Jumlahnya juga kita tuliskan di sana. Kemudian penyaluran itu ada 8 golongan. Kita sebutkan masing-masing itu disalurkan berapa-berapa. Kemudian ada juga alokasi pemanfaatan aset kelolaan, pemberian pinjaman ke dana kemanusiaan. Nah, kemudian untuk jumlah penyaluran, di sini cuma tinggal menghitung dari hasil penempatan ditambah dengan dikurangin dengan penyaluran. Seperti itu. Nah, ketemulah surplus atau defisit. Ditambah dengan saldo awal, karena ini kebetulan saldo awalnya tidak ada, maka 0 dan menjadi saldo akhirnya berapa. Kemudian untuk infak sedekah juga sama, yaitu penerimaan dikurangin penyaluran. Penerimaan di sini adalah terkait dengan infak sedekah terikat dan infak sedekah yang tidak terikat. Jadi spesifik gitu ya. Ada yang akadnya memang ditentukan oleh
pemberi atau penunai zakat infak, ada juga yang tidak gitu. Dan kemudian untuk jumlah penerimaan penyaluran yaitu disebutkan di sini untuk amil, infak sedekah terikatnya berapa, infak sedekah tidak terikatnya berapa. Kemudian ada juga beban penghapusan piutang UKM, karena memang tadi ada UKM yang tidak bisa membayar karena bangkrut. Kemudian ada alokasi pemanfaatan aset kelolaan. Nah, ini juga sama, dihitungkan surplus defisitnya, sehingga ketemu saldo akhirnya. Untuk dana kemanusiaan pun demikian, bahwa ada penerimaan dan ada penyaluran. Untuk penerimaan, itu dikelompokkan lagi menjadi penerimaan dana kemanusiaan dan penerimaan pinjaman antar dana. Sementara untuk jumlah penerimaannya, itu ada, sementara untuk penyalurannya, itu ada penyaluran dana merapi, biaya penyaluran, dan lain-lain yang memang diperbolehkan menurut aturan ketentuan dari zakat itu sendiri, lembaga zakat itu sendiri. Nah, untuk dana amil disajikan seperti laporan laba rugi, yaitu ada penerimaan, beban, dan maaf di sini juga tidak ada istilah ini ya, ekuitas seperti itu ya. Jadi untuk dana amil di sini disebutkan bagian amil dari zakat berapa, yang tadi persentase dari dana zakat, kemudian persentase dari dana infak, kemudian apabila ada sumbangan dari donatur, nah itu disepakati, misalnya disepakatinya, oh donatur itu diberikan kepada amil untuk operasional, maka dia menjadi pendapatannya si amil. Jadi di sini maksudnya poinnya selalu dicatat sumbernya ya dari mana. Dan penyalurannya juga kalau untuk dana amil berarti penyalurannya adalah penyaluran atas beban-beban operasional seperti beban gaji, administrasi umum, penyusutan, telepon, dan yang lain-lain. Kemudian untuk surplus atau defisitnya juga akan ketemu setelah kita menghitung penerimaan dikurangin penyaluran dan saldo ditambahkan dengan saldo awal sehingga ketemu saldo akhir. Untuk penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, ini juga kita masukkan sesuai dengan peruntukannya. Yang pertama adalah sumber dana kebajikan berupa dana non-halal, yaitu Rp250.000. Sementara untuk yang pengurangannya itu biasanya biaya admin bank atau dan juga ada pajak bank. Sehingga di sini saldo dana kebajikannya adalah Rp225.000. Terkait dengan pengungkapan, amil harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat, infak, sedekah, dan juga keberadaan dan dana non halal. Keberadaan dana non halal ini juga harus diungkapkan. Kalau misalnya ada, serta kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak dan sedekah. Jadi informasinya cukup detail yang harus disampaikan oleh amil zakat atau lembaga amil zakat. Baik, terima kasih. Itu materi terkait dengan akuntansi zakat, infak, dan sedekah di PSK 109. Semoga bermanfaat dan berkah. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.